Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Mistik di channel Mr. Robin Official. Cerita dan kisah mistik, kisah nyata tentang dunia supernatural atau pengalaman-pengalaman horor yang pernah dialami dan yang pernah terjadi pada seseorang yang diceritakan kembali oleh Mr. Robin. Saya akan melanjutkan kisah tentang Hendra, seorang kontraktor yang mendapat kontrak atau pekerjaan di sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara, yaitu di Kabupaten Bogor. Malam itu, saat Hendra sedang tidur, yang kemudian dia terjaga, lalu melihat satu sosok nenek yang juga tidur di samping. Saat Hendra baru sadar bahwa nenek itu sudah menghilang di balik jendela itu, Hendra ketakutan luar biasa, antara percaya dan tidak, dan ini benar-benar terjadi dan dialami oleh si Hendra. Hendra akhirnya keluar dan mendobrak pintunya, kemudian berteriak memanggil teman-temannya. Semua panik, akhirnya terbangun akibat suara Hendra yang begitu keras dan penuh ketakutan. Teman-temannya yang lain terbangun dan Hendra menceritakan kejadian tentang apa yang baru saja dialaminya. Akhirnya teman-temannya mulai mendengarkan cerita Hendra, dan setelah melihat kondisi Hendra yang pucat, lagi basah kuyup karena ketakutan akibat keringat yang memenuhi seluruh tubuhnya, akhirnya mereka mengambil sikap untuk waspada di malam itu, dan mereka akhirnya tidur bersama dalam satu kamar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Kisah menyeramkan yang dialami oleh Hendra tidak berakhir sampai di sini. Beberapa malam kemudian, seperti biasa mereka tidur bersama karena mereka sudah tidak ingin lagi tidur dalam kamar yang berbeda. Suatu malam itu, saat semuanya sedang terlelap, tiba-tiba saja jendela di kamar mereka terbuka. Hendra yang gelisah di malam itu juga melihat daun jendela itu seperti ada yang membuka. Hendra mengintip dari balik selimutnya. Apakah sosok atau sesuatu yang membuka daun jendela itu adalah pencuri atau hal yang lain? Tiba-tiba saja Hendra melihat sesosok tangan yang tidak biasa, berbulu hitam. Tangan ini jelas bukan tangan manusia ataupun orang yang pakai sarung tangan. Tangan itu terus membuka daun jendela sehingga terdengar bunyi seperti suara gesekan daun pintu atau daun jendela yang kalau dibuka ada penghalangnya, akan terdengar kresek, 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 krek, krek, krek. Tapi bunyinya halus, sehingga teman-temannya yang dua ini tidak mendengarkan, sementara Hendra yang terjaga di malam itu terus memperhatikan situasi itu. Hendra sebenarnya takut untuk melihat situasi itu, namun dia memberanikan diri untuk terus melihat siapakah yang dengan berani membuka daun jendela di kamar mereka. Tiba-tiba saja seangguk
muncul dari balik jendela sambil celengak-celinguk melihat orang-orang yang tidur di dalam. Hendra semakin ketakutan. Padahal dia yakin daun jendela itu sudah dikunci. Entah kenapa bisa terbuka oleh makhluk itu. Tiba-tiba saja dia sudah mendengar suara langkah masuk di kamar itu. Perlahan demi perlahan langkah itu terdengar semakin dekat di telinga Hendra, seakan ingin menghampiri mereka yang tidur di rosban tempat tidur mereka. Jadi teman ini ada 3 orang dengan Hendra tidur. Hendra berada di posisi dekat jendela itu. Hendra menahan napas. Dia membayangkan sekira-kiranya makhluk ini akan membuka selimutnya. Tiba-tiba saja Hendra berteriak keras. Dengan sekuat tenaga Hendra berteriak. Tiba-tiba semua temannya terbang dan terjaga dan sadar. Tapi masih antara tidur dan sadar. Mereka masih bingung melihat apa yang terjadi di situ. Seakan mereka tidak menyadari kehadiran sosok yang ada di situ. Hendra masih saja berteriak penuh ketakutan sambil menunjuk ke arah pintu. Kamu tidak lihat itu siapa yang ada di situ? Kalian tidak melihat hal itu? Itu dia. Dia sosok laki-laki tinggi besar, berbulu hitam. Teman-temannya tidak melihat satu apapun yang ada di balik pintu yang ditunjuk Hendra. Hendra terus saja berteriak penuh ketakutan sambil berlindung di balik badan teman-temannya. Teman-temannya bingung. Teman-temannya tidak melihat satu apapun yang ditunjuk oleh Hendra. Namun Hendra meyakinkan bahwa dia masih ada di balik, di belakang pintu itu, masih ada di situ. Kenapa kalian tidak melihatnya? Memang aneh. Mengapa hanya Hendra yang melihat hal itu? Sementara 2 temannya itu tidak melihat apa yang dikatakan oleh si Hendra. Akhirnya waktu berlalu sampai subuh. Mereka sudah tidak bisa tidur karena Hendra terus saja ketakutan. Esoknya kemudian mereka akhirnya menemui pemilik rumah. Mereka menceritakan hal-hal yang menimpa Hendra. Mengapa Hendra selalu dihantui oleh sosok-sosok makhluk yang seakan ingin memperlihatkan wujudnya kepada Hendra. Awalnya pemilik rumah tidak banyak bicara, tidak menceritakan ada apa, rahasia apa di balik dari rumah tempat basecamp itu. Setelah didesak terus, akhirnya pemilik rumah menceritakan keadaan yang sebenarnya. Maka akhirnya mereka mengetahui bahwa rumah yang dijadikan basecamp itu dulunya adalah lokasi tempat pembuangan mayat. Dulu ada sebuah peristiwa pada saat zaman dahulu kala. Pada saat perang kemerdekaan, kemungkinan besar peristiwa itu terjadi. Karena cerita ini dalam bahwa di kampung itu dulu ada pembantaian dan orang-orang yang terbunuh atau yang dibantai pada zaman itu
kemudian ditanam di satu liang semuanya. Dan lokasi liang kuburan mereka itu tepat di dalam rumah itu. Akhirnya mereka pun mengetahui cerita itu, dan mereka akhirnya memutuskan untuk mengganti lokasi basecamp mereka, dan mereka pindah ke tempat yang lain yang tidak jauh dari tempat basecamp pertama mereka. Satu hal yang juga mereka tahu tentang rumah itu adalah sebuah kamar yang tidak boleh dibuka oleh pemiliknya itu. Ternyata di kamar itu memang ada satu kuburan. Bentuknya sebenarnya tidak seperti kuburan pada umumnya, tetapi ada tanda bahwa di situ memang ada kuburan. Entah kenapa rumah itu bisa berdiri, ya. Mungkin karena dulunya mungkin itu adalah sebuah rumah-rumah kayak penjaga kuburan, ya. Kemudian akhirnya rumah itu bisa berdiri mungkin karena yang punya rumah mungkin masih ada hubungan keluarga dengan kuburan yang ada di rumah itu. Hendra mengetahui cerita ini setelah mendengarkan informasi dari masyarakat setempat. Itulah peristiwa-peristiwa mistik yang akhirnya dialami oleh Hendra pada saat mereka masih di basecamp di rumah itu. Dan alhamdulillah, selama mengerjakan proyeknya, Hendra tidak lagi mengalami hal-hal mistik karena mereka sudah tidak berada di rumah itu. Demikian kisah tentang Hendra ini. Saksikan lagi kisah-kisah mistik yang penuh horor dari channel Mr. Robin Official. Assalamualaikum.